kita tegaskan bahwa itu adalah bentuk silaturahmi warga Nahdlatul Ulama yang merepresentasikan saya dan teman-teman sebagai santri Gus Dur. Yang lebih terpenting lagi adalah ada pembelokan sejarah. Nah, ini saya sebagai santri Mbah Wahab, sebagai santri yang didoktrin, yang mengetahui, memahami situasi yang sebenarnya, bahwa apa yang dinarasikan oleh oknum pengurus, ya kan, yang coba menghipnotis. Dan menurut saya, langsung saja, Mas Solihin salah alamat. Mengapa saya katakan salah alamat? Karena isu yang diangkat itu sebenarnya justru isunya Gus Yahya. Tetapi menuntut Gus Yahya dengan isu itu, ini kan salah alamat. Untuk meluruskan sejarah, sebelum Kang Solihin itu membuat aksi demo, itu Gus Yahya sudah menegaskan, menginstruksikan kepada Ma'arif dan RMI. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Sulaiman Tanjung, menuding Partai Kebangkitan Bangsa mendalangi aksi demo di kantor PBNU Jakarta Pusat, Jumat 2 Agustus 2024. Menurut Sulaiman, Bagus Rangin, beliau telah melawan penjajah ratusan tahun untuk melakukan perlawanan yang dianggapnya oleh pemerintah pada waktu itu, zaman Hindia Belanda, adalah pemberontak. Tapi Ki Bagus Rangin adalah pejuang melawan penjajah. Kita tahu Ki Bagus Rangin hadir di wilayah Cirebon. Saya termasuk keturunannya untuk melanjutkan cita-cita berjuang, cita-cita Gus Dur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cita-cita masih, dan juga saya akan melanjutkan prinsip perjuangan ideologi daripada Ki Bagus Rangin. Saya adalah keturunannya. Jadi saya tidak takut dengan siapapun. Sepanjang ini benar, siapapun akan kami lawan. Kecuali ada peringatan dari Allah, kami tunduk dan patuh, sam'an wa ta'atan. Betul? Betul. Pembelok sejarah harus pecat. Kalau ketum PBNU menginstruksikan kader Nahdlatul Ulama 5 yang ke Israel dipecat, maka secara patut dan bijak Gus Yahya juga mundur. Siap, betul, siap. Bukan karena kita menyetujui ke Israelnya, tetapi Gus Dur telah mendidik kita perjuangkan keadilan. Gus Yahya tidak adil dengan memecat 5 kader Nahdlatul Ulama yang ke Israel. Betul apa betul? Betul. Justru Gus Yahya berangkat ke Israel sebelum muktamar di Lampung, alias dia mau maju. Malu dong, malu. Ya, kalau dipecat, dipecat semua. Kalau tidak mau dipecat, etika moralnya mundur. Betul apa betul? Betul. Kedua, yang ketiga adalah pansus haji. PBNU ini masalah umat, dorong. Jangan melihat itu adiknya. Kanjeng Nabi saja berjanji, Fatimah, kalau Anda mencuri akan dipotong tangannya. Betul. Betul. Ini Kementerian Agama. Maaf Gus Yahya, maaf Gus Ipul, Anda jangan memimpin sebagai agen pemerintah yang membabi buta. Kolaborasi, komunikasi dengan pemerintah itu wajib karena itu sah. Tetapi jangan menghilangkan sikap kritis. Maka kalau ada yang mengatakan Gus Dur tidak pernah mengajari demo, kata siapa? Justru butuh hadir dalam proses konsolidasi reformasi dan demokrasi di bangsa Indonesia ini adalah dengan gagasan yang revolusioner. Betul apa betul? Betul. Itu kalau Gus Dur ada disukai dengan yang lain, silakan, kami hormat, tapi jangan memprovokasi. Betul? Betul. Kita hargai. Saya santri Jombang sebelumnya dari Babakan Jawaring Cirebon. Setelah itu saya ke Basim Asyari dan juga saya ke Bahrul Ulum. Itu pondok pesantren cikal bakal yang mendirikan Nahdlatul Ulama dan yang punya saham Republik Indonesia ini. Jadi kalau Anda menghalang-halangi, berarti Anda berhadapan dengan para pejuang. Nah, betul apa betul? Betul. Ayo introspeksi, kita kembali ke jalan yang benar. Terima kasih, mari kita hormat kepada Merah Putih dan pengurus besar Nahdlatul Ulama, pengurus yang masih ikhlas, yang masih tulus sesuai dengan fatsun daripada pendiri kita. Maka hormat, hormat. Ini pertama, dalam video yang diputar itu tidak lengkap ya. Kita tegaskan bahwa itu adalah bentuk silaturahmi warga Nahdlatul Ulama yang merepresentasikan saya dan teman-teman sebagai santri Gus Dur.
sebagai santri Gus Dur ingin mengimplementasikan kehidupan demokrasi di Nahdlatul Ulama ini berjalan untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Itu adalah ajaran Gus Dur. Dan kalau tidak berani ya jangan mengaku santri Gus Dur. Dalam keadaan sulit sekalipun, sepanjang itu adalah punya keyakinan bahwa itu adalah jalan yang benar, terus tidak ada alasan lain orang yang bisa membantah, maka bagi saya keyakinan itulah jiwa seorang solihin untuk sedikit walaupun secuil ikut ajaran Gus Dur. Jadi bukan kami ingin seperti Gus Dur yang sesungguhnya, tentu tidak bisa Pak Yusuf. Nah, yang lebih terpenting lagi adalah ada pembelokan sejarah. Nah, ini saya sebagai santri Mbak Wahab, sebagai santri yang didoktrin, yang mengetahui, memahami situasi yang sebenarnya, bahwa apa yang dinarasikan oleh oknum pengurus, ya kan, yang coba menghipnotis bahwa Habib Hasyim adalah bagian terpenting daripada pendiri Nahdlatul Ulama. Padahal itu menurut saya adalah fiktif, hayalan, dan palsu. Saya pastikan itu palsu. Nah, oleh karena itu, ketika kita sebagai generasi diwarisi sejarah yang salah, maka saya pastikan kader Nahdlatul Ulama akan diwarisi pola pikir generasi yang sesat, yang salah. Ini adalah masa depan warga Nahdlatul Ulama yang ingin kami sampaikan. Bagaimana ghiroh, semangat, harokah kita untuk terus melakukan yang terbaik harus on the track, sesuai dengan peta jalan apa yang menjadi sejarah Nahdlatul Ulama yang sesungguhnya. Jangan sampai kader dibelokkan kepada sejarah yang tidak benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya untuk Mas Yusuf, senior saya di demo Orde Baru dulu. Tapi rasanya segarang kita waktu mahasiswa tidak pernah demo PBNU kelihatannya, Mas. Karena PBNU adalah lembaga sakral bagi saya dan Mas Yusuf. Bahkan saya perlu ketua PBNU-nya waktu itu masih Gus Dur itu. Saya itu diijazai orang tua. Siapapun yang merujuk PBNU baca hizib ini. Tapi belum saya baca loh, Mas Kholikin. Siap. Siap. Karena saya dikasih doa orang tua untuk membela PBNU sampai kapanpun, ila yaumil qiyamah, ketika saya masih hidup gitu. Setuju, secara institusi setuju. Dan menurut saya langsung saja Mas Solihin salah alamat. Mengapa saya katakan salah alamat? Karena isu yang diangkat itu sebenarnya justru isunya Gus Yahya. Tetapi menuntut Gus Yahya dengan isu itu, ini kan salah alamat. Untuk meluruskan sejarah, sebelum Kang Solihin itu membuat aksi demo, itu Gus Yahya sudah menegaskan, menginstruksikan kepada Ma'arif dan RMI untuk melakukan penelitian secara komprehensif biar ditemukan data-data yang valid sebelum dibuat sebuah keputusan yang clear and distinct ideas terkait dengan pembelokan sejarah itu. Itu Gus Yahya sudah mengungkapkan itu. Tetapi demonya Kang Solihin itu demo menuntut Gus Yahya dengan isu itu. Itu kan salah alamat. Yang perlu dipahami bersama sebenarnya di sini ada tema secara publik, yaitu konflik PKB dan NU sebenarnya, Mas Yusuf. Dan ini sebenarnya konflik yang mencerdaskan untuk membangun eksistensi keduanya antara PKB dan NU di tengah perkembangan sosial politik kebangsaan. Menarik. Bahkan saya ingin konflik PKB NU itu sampai politik 2002 nanti 29 nanti, Mas. Biar bisa mencerdaskan warga Nahdien. Tidak apa-apa, konflik itu di-manage. Saya yakin kepada Gus Yahya, sosok yang cerdas, dan beliau akan bisa memanage dengan baik. Dan saya juga yakin kepada Gus Muhaimin, sosok yang cerdas, dia akan bisa memanage konflik dengan baik. Sehingga siapapun yang ingin mengambil bagian dalam isu politik antara konflik PKB dan NU, itu bagian dari isunya yang perlu disoroti sebenarnya. Sehingga kelihatan cerdas. Kita bisa belajar kok dari warga Nahdien. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU,
Sulaiman Tanjung, menuding Partai Kebangkitan Bangsa mendalangi aksi demo di kantor PBNU Jakarta Pusat, Jumat 2 Agustus 2024. Menurut Sulaiman, massa yang mendemo kantor PBNU sengaja digerakkan. Ia mengeklaim punya berbagai bukti keterlibatan PKB dalam unjuk rasa tersebut. Salah satu bukti yang disinggung Sulaiman adalah para demonstran datang dari arah kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Pernyataan itu disampaikan Sulaiman pada Minggu 4 Agustus 2024. Sulaiman mengungkapkan koordinator demonstrasi tersebut adalah seseorang bernama Muhammad Solihin. Menurut Wakil Sekjen PBNU, berdasarkan hasil penelusuran PBNU, Muhammad Solihin merupakan pengurus DPW PKB Jawa Barat dan mantan Ketua DPC PKB Indramayu. Ia menambahkan PCNU Indramayu juga telah mengonfirmasi bahwa pendemo digerakkan oleh beberapa orang PKB dari Indramayu. Adapun, massa yang mendemo kantor PBNU pada Jumat lalu menyuarakan sejumlah tuntutan. Massa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Santri Gus Dur menggugat, menuntut Yahya Khalil Stakuf mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Massa juga meminta Sekretaris Jenderal PBNU, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, juga mundur dari jabatannya. Gus Yahya dinilai kontraproduktif, bahkan cenderung melanggar dan menabrak hasil-hasil Muktamar Lampung pada 2021 soal ideologi perjuangan Gus Dur untuk memperbaiki NU ke depan. PBNU dan PKB sendiri terlibat perselisihan belakangan ini, khususnya usai PBNU membentuk tim khusus untuk menelusuri masalah dengan PKB. PBNU membentuk tim sus karena menilai pimpinan PKB saat ini membelokkan sejarah pendirian partai tersebut. Sementara itu, PKB menyebut langkah PBNU itu merupakan intervensi terhadap parpol. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait menyebut PBNU telah melampaui batas kewenangan dengan ikut campur urusan PKB.